Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Termasuk pekerjaan saudara, termasuk anak-anak saudara, termasuk keluarga saudara, termasuk masa depan saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana supaya segala sesuatu ketidakmustilan itu terjadi? Saudara harus mengerti cara dan waktu Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Jadi jangan marah dengan pergumulan. Jangan marah dengan proses. Belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Dan tetap berdoa. Pendoa tidak pernah sakit. Pendoa dia tidak pernah letih. Doa itu butuh perjuangan. Setiap orang yang tidak mau berjuang, setiap orang yang mau cepat instan dijawab dan melakukan segala cara, bayar harganya cukup mahal. Tidak ada sesuatu yang gratis. Anda harus berjuang. Dengan segenap hati Ibu katakan, lebih lewati semua kebenaran.
hari ini Tuhan, biar Engkau memberkati di dalam ibadah kami. Mari Bapa, urapi setiap umat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah isi hati-Mu disampaikan saat ini. Kami buka hati kami. Kami mau menerima dalam pengajaran ini. Akan membawa kami melihat janji-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore. Ya, ibadah kita karena lain suatu hal ada kegiatan internasional, jadi dialihkan ke sore hari. Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman sesuai tadi dengan judul lagu yang di pertama, ya. Bagaimana tidak mustahil bagi Tuhan. Maka tema sore hari ini adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan sebelah-sebelahmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Harus diimani, harus diyakini. Saudara lihat, inilah cara dan waktu Tuhan untuk menjawab setiap doa. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita saat sore hari ini. Pelajaran bagaimana ketika saudara masuk di dalam doa, terkadang kita ingin caranya lebih cepat dan kita tidak setia menunggu waktu Tuhan. Ya, tetapi saya percaya bahwa ketika pelajaran ini kita terima, ini menjadi sebuah gambaran buat kita, apa dampak daripada kita tidak melakukan cara yang berkenan di hati Tuhan, apa dampak daripada kita tidak mau menunggu waktu Tuhan, dan kita ingin mau segalanya serba instan. Nah, kita lihat di dalam sebuah kebenaran firman, Tuhan itu punya kedaulatan. Ya, Tuhan itu punya otoritas, kedaulatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau dia berkata bahwa hari ini, maka hari ini mukjizat terjadi, jawaban doa terjadi. Kalau minggu depan, kalau bulan depan, itu hak prerogatif Tuhan. Ya, semua ada di tangan Dia. Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 37. Ya. Lukas 1 ayat 37, kita berangkat dari sini. Mari silakan. Lukas 1 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan lagi, kiri kananmu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil bagi saya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil untuk saya. Saudara, jangan ragu dengan ayat ini. Saudara lihat, kalau di dalam ayat ini, ya, Zakaria pun gak yakin di masa tua, ya, daripada Elizabeth ini melahirkan. Ini masa tua loh. Dia mengandung. Elizabeth itu mandul. Tetapi ayat 37 ini meyakinkan bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Malaikat Tuhan menyampaikan kepada Maria, engkau datang kepada Elizabeth. Dia sudah hamil 6 bulan. Loh, umurnya kan sudah tua. Maka ayat 37 ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita lihat bagaimana Sarah, umur 90 itu sering kali dibagikan. Bagaimana Hana juga pun dimandul dikatakan firman,
Tetapi dia datang kepada Tuhan untuk berseru. Bagi Tuhan tidak mustahil bagi Hana. Dan Hana pun mengandung. Siapa lagi? Rahel. Demikian juga Rahel. Ya. Dan kebingungan daripada kehidupan Rahel, Lea mengandung. Tetapi Rahel itu ketutup dia punya rahimnya. Tapi Tuhan berkata pun juga, Rahel memiliki buah hati. Dan itu cuma dua. Yusuf dan Benyamin. Ada banyak sekali cerita-cerita di Alkitab ini. Dan hari ini kita akan belajar. Saya sambung sama yang kemarin. Ya, bagaimana cerita tentang Ribka. Bagaimana supaya segala sesuatu ketidakmustilan itu terjadi. Ini menjadi tantangan buat gereja Tuhan. Saudara harus mengerti cara dan waktu Tuhan. Kalau yang sulit saja Tuhan lakukan. Banyak hal-hal yang sulit. Bagaimana Elizabeth itu sulit bagi logika manusia. Sarah itu sulit bagi logika manusia. Tetapi ayat 37 ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Termasuk pekerjaan saudara, termasuk anak-anak saudara, termasuk keluarga saudara, termasuk masa depan saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya. Haleluya. Jangan bingung. Saya lihat wajah-wajah yang masa iya sih. Sampai hari ini saya sudah bertahun-tahun berdoa. Belum melihat jawaban. Tapi kalau saudara pegang ini ayat benar-benar, maka bagi Tuhan, saya ulang lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bagi Tuhan dari mustahil itu. Bagaimana cara? Bagaimana cara? Bagaimana kita menunggu waktunya Tuhan? Yang paling pertama, belajar untuk percaya. Memang tidak mudah belajar untuk percaya. Saudara, belajar untuk percaya ini bukan suatu pilihan, tetapi ini suatu keharusan untuk setiap umatnya harus percaya. Kalau mau melihat bagaimana Tuhan bekerja, ya, sebagaimana Elizabeth ini, saudara tahu, Tuhan hanya minta satu hal, ya, kepada Zakaria, percaya. Kepada Maria pun percaya. Loh, aku tidak berhubungan dengan Yusuf. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Percaya. Itu suatu hal yang gak mungkin lagi. Maria suatu hal yang tidak mungkin lagi. Tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Logika manusia harus ada pernikahan. Logika manusia harus ada sepasang suami istri. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau yang sulit yang Tuhan lakukan, bisa lakukan. Apalagi sekedar kehidupan saudara. Ya, amin. Nah, saudara lihat, belajar untuk percaya. Mari kita lihat Kejadian 25 ayat 21. Kita akan teruskan pelajaran kemarin. Kejadian 25 ayat 21. Kejadian 25 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saudara lihat, selama pada waktu umur daripada Ishak ini, Ishak harus mengembangkan hubungan pribadinya dengan Tuhan dan belajar untuk percaya kepadanya dengan segenap hati. Pada waktu umurnya berlanjut, saudara lihat, ketika perjalanan hidup daripada Ishak ini, dan dia tahu ternyata istrinya mandul. Padahal di situ janji Tuhan terjadi bagi Abraham, Ishak. Tetapi logika manusia, logika daripada Ishak, memang istri saya mandul.
Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Membangun hubungan pribadi. Maka gereja Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, ada hal-hal yang tidak bisa engkau jangkau. Ada hal-hal yang serba sulit. Ada hal-hal yang tidak bisa engkau terobos. Maka pesan daripada pelajaran hari ini adalah Ishak membangun hubungan, dia memperbaiki hubungannya. Dengan lebih lagi, Ishak orang yang taat, orang yang setia. Dia tetap membangun, tetapi untuk sesuatu yang serba tidak mungkin, maka dia membangun hubungan yang lebih intens lagi. Yang lebih lagi. Saudara, kalau saudara mau melihat sebuah hal yang lebih besar, tidak bisa saudara bayar harga kecil. Saudara jangan samakan beli sepeda motor dengan beli pesawat. Haleluya. Amin. Saya mau belajar kepada setiap kita. Ishak bayar harga mahal. Kalau kita belajar dalam Alkitab ini banyak tokoh-tokoh. Dia belajar itu membayar harga cukup mahal dengan waktunya. Bahkan ketika dia membangun hubungan pribadi, Ishak ini mengembangkan yang intens. Mungkin dia intens selama 1 hari 3 kali. Tetapi di dalam hal ini dia lebih, memang Alkitab tidak mencatat. Tetapi ketika kalau kita lihat kasus per kasus, maka Ishak datang kepada Tuhan dengan hati yang berteriak. Persoalannya kalau kita datang kepada Tuhan, sepertinya biasa-biasa. Maka biasa-biasa yang kau dapatkan. Haleluya. Dan lihat, dalam perikop ini, kita melihat Tuhan juga menguji istri Ishak. Untuk melihat apakah dia akan percaya pada janji-janjinya dan mempercayai firman-Nya. Kan pelajaran kemarin, pada waktu dia sudah bekerja begitu keras, memberi minum kepada unta. Kalau kemarin saya dapat masukan, itu berapa 10 liter, sekitar 90 liter. Itu untuk memberikan minuman kepada unta. Jadi turun, naik lagi, berikan lagi minum. Taruh di palungan. Seorang wanita bekerja keras tanpa dia melihat siapa Eliezer ini. Tetapi bagaimana sikap hati daripada seorang Ribka. Dan dia mencari air, ya. Dia mengambil air dan memberikan, bukan sekedar manusia Eliezernya, tetapi binatangnya. Tidak tanggung-tanggung, 10. Apalagi perjalanan daripada kehidupan Eliezer ini. Perjalanan dari Eliezer ini, saudara lihat, cukup jauh. Dan unta-unta yang dia perjalanan unta-unta itu pun juga cukup jauh. Nah saudara perhatikan, bagaimana setelah ditanya, ya, setelah Ribka dapat anting-anting dan kalung, saudara lihat, itu persekot, itu arabon oleh Eliezer, maka Eliezer ini ditahan 10 hari, supaya apa? Tetap tinggal di rumahnya Laban, di Mesopotamia. Tetapi Eliezer bilang begini, jangan, aku mau berangkat, tidak menunggu, karena dia fokus Eliezer. Eliezer itu fokus, maka saudara harus fokus bagaimana untuk mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika ditanya Ribka sama Eliezer, maukah engkau pergi? Dikatakan seketika dia mau. Nah ketika dia katakan mau meninggalkan Mesopotamia, ketika saudara meninggalkan kenyamanan saudara untuk mencari Tuhan, saudara lihat, baru situ nubuatan terjadi. Maka keturunanmu berlaksa-laksa. Nah itu pesan profetik. Lalu bagaimana di dalam hal ini? Tuhan ingin menguji istri Ishak. Maksud daripada perikop ini yang saya jelaskan kemarin. Maksud perikop ini. Apakah
Ribka ini percaya dengan apa yang diperkatakan, ternyata Ribka percaya betul. Saudara lihat, cara Tuhan dan waktu Tuhan untuk menjawab doa Ishak itu membuka rahim istrinya yang mandul. Dan saudara lihat, ini pelajaran dari proses kehidupan gereja. Saya mau mengajar pada saat hari ini. Terkadang kita mau caranya itu instan. Terkadang kita itu mau waktunya serba instan. Tapi hari ini sungguh sangat menggugah hati saya untuk menyampaikan. Banyak orang terpleset di sini. Banyak orang terjatuh di sini. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak menjawab doa saya. Ternyata Tuhan itu tidak mau mengerti. Ternyata Tuhan itu, dan banyak segala macam. Pelajaran ini sangat memberkati sekali bahwa, saudara lihat, doa itu butuh perjuangan. Tidak ada segala sesuatu bagi mereka yang berjuang tidak akan melihat hasil. Perhatikan, segala sesuatu apapun yang engkau tanam. Kalau saudara parkir di depan ada satu pohon cabai. Betul ya? Lihat ya. Yang nanam ini orang sebelah. Dan lihat. Dan banyak orang menikmati apa yang dia tanam. Yang kecil saja. Segala sesuatu cabai dilempar saja benih yang kecil, dia tumbuh. Tidak ada doa yang tidak ditampung di bokor sorga. Wahyu 5 berkata, setiap doa orang kudus itu ditampung di dalam cawan emas dan suatu ketika kelak nanti akan dikembalikan. Siapa yang menghantar? Malaikat sorgawi. Menghantar sama seperti Maria ini. Malaikat sorgawi menghantar pesan. Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Pesan itu disampaikan. Apakah kita percaya? Ini menjadi persoalan. Nah, saudara lihat, setelah doa Ishak terjawab, nah ini lain lagi ceritanya. Ribka diberi banyak informasi tentang kehamilannya dan rencana Tuhan untuk anak-anaknya. Pada waktu dia mengandung, ada banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Perhatikan, saudara lihat, selama 40 tahun hati Ribka ini bergejolak. Ini masalah mewarisi peran kepemimpinan. 2 bangsa yang besar ada dalam rahimmu. Tetapi adiknya yang paling kecil, dia akan menjadi tuan daripada yang sulung. Pesan ini sangat mengganggu daripada hati Ribka. Saudara perhatikan, apa yang terjadi di dalam fase pertama, dalam poin pertama untuk percaya, ya. Ada 3 fase yang mau saya jelaskan. Fase pertama, kita lihat Kejadian 25 ayat 22-23, ini fase pertama. Kejadian 25 ayat 22 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara lihat, di dalam fase pertama ini ada pergulatan. Ini perjuangan untuk memperoleh hak kesulungan. Saudara tahu bahwa bertolak-tolakan itu namanya rapsat. Bahasa aslinya rapsat. Arti dalam terjemahan bahasa Inggrisnya struggle together. Struggle together itu berjuang bersama.
Bukan di dalam artinya berjuang bersama dalam hal kebaikan. Tetapi dia berjuang bersama untuk menginjak. Untuk apa? Menendang. Untuk apa? Membuat memar, untuk melukai. Makanya ketika bergejolak, saling menendang. Rupa-rupanya Ribka ini khawatir dengan kandungannya. Maka dia bertanya, kenapa di dalam ini sudah ada pergulatan hak kesulungan? Orang banyak meremehkan berkat anak sulung. Orang banyak meremehkan bagaimana Tuhan itu memberkati setiap umat-umatnya. Di dalam rahim pun, saudara perhatikan, mereka betul-betul berjuang. Dua pribadi, dua janin yang belum kenal dengan dosa, belum kenal dengan kebaikan, belum kenal dengan pembentukan, tetapi di dalam sudah ada perjuangan, pergulatan. Maka kata Raut saat ini, mereka saling menentang. Antara Esau dan Yakub ingin lebih dulu. Izinkan hari ini saya ingin mengajar. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas. Saudara lihat, dua pribadi ini ingin lebih dulu menjadi anak sulung. Saudara sudah menjadi anak sulung karena Kristus. Tetapi banyak orang tidak mau menerima hak kesulungan itu. Meremehkan. Dia mencari kehidupannya sama seperti Esau. Di luar Yesus, hak kesulunganmu akan hilang. Pergulatan di dalam rahim, Yakub kalah. Yakub kalah di dalam rahim. Ini menarik ayat ini. Saudara perhatikan, di dalam Kejadian 38 ayat 27 dan 30. Kejadian 38 ayat 27 sampai 30. Kejadian 38 ayat 27 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Saudara lihat, pada waktu Tamar ini mau melahirkan, yang paling pertama yang keluar itu ada tangan yang diikat oleh tali, terus. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, Iya. lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, Iya. serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Inilah anak sulung sebenarnya. Terus Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar, maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. saudara lihat, seharusnya Zerah jadi anak sulung, tetapi Peres begitu kuat dia merebut hak kesulungan di dalam rahim. Saya ingin mengajarkan sebuah kebenaran firman. Ketika dia di dalam ini ada perebutan, bagaimana dia merebut hak kesulungan di dalam rahim Tamar. Peres tidak mau hak kesulungan itu diberikan kepada adiknya. Ini yang Tuhan maksud. Kenapa Yakub ini kalah? Dikatakan di dalam rahimku, ya dikatakan dalam rahim Ribka, kenapa kok bisa tendang-tendangan? Kenapa kok bisa saling melukai? Kenapa bisa saling? Ini perjuangan hak kesulungan. Saya minta supaya saudara menghargai. Saudara sudah dibawa menjadi pribadi anak-anak sulung oleh karena Kristus. Jangan coba-coba engkau meninggalkan Tuhan. Kenapa? Yang di dalam rahim aja berjuang. Apalagi saudara yang sudah di luar rahim. Kenapa saudara mau meninggalkan? Saudara perhatikan. Di dalam Kejadian 2:38 ini, pergulatan dalam rahim untuk merebut hak kesulungan. Artinya
Peres dan Sera betapa kuatnya sehingga Peres menang dalam pergulatan. Artinya apa? Segala sesuatu harus berjuang. Saudara yang sudah hidup umur sekian, umur angka puluhan, umur angka 20-an, 30, 40, 50. Tidak ada sesuatu yang gratis. Anda harus berjuang. Di dalam rahim dua pribadi ini, mereka berjuang. Saya mau katakan pada pengajar hari ini, Anda harus bergelora. Anda harus betul-betul bergairah untuk mempertahankan hak kesulungan. Yang di dalam saja mereka berjuang. Kenapa kita di luar? Melihat keterpurukan, melihat kesulitan, melihat porak-porandanya pekerjaan, porak-porandanya keluarga. Saudara harus berjuang, rebut hak kesulungan itu. Sama seperti Peres. Tetapi hal ini saudara lihat. Apakah Yakub kalah? Ini menjadi perdebatan banyak orang lagi. Apakah Yakub ini kalah? Secara logika, tadi yang saya jelaskan, Ribka betapa gelisah hatinya. Pesan Tuhan berkata adiknya, dia kan belum melihat siapa yang dahulu keluar. Ternyata Esau. Tetapi pesan Tuhan, adiknya yang menjadi kepemimpinan bagi keluarga. Fase kedua, Kejadian 27 ayat 27-29. Kejadian 27 ayat 27 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Menurut Ishak itu Esau. Tetapi yang diberkati itu Yakub. Menurut logika manusia, menurut kebudayaan daripada bangsa Israel, menurut aturan anak sulung yang harus diberkati, berkat yang disebutkan tadi. Saudara tahu kenapa bisa terjadi? Saudara tahu, memang di dalam setiap perjalanan hidup, janji itu tidak pernah gagal. Saya mau kasih tahu, janji Tuhan tidak pernah gagal. Pada saat kelemahan daripada Esau, ingat Esau habis berburu dan dia kelaparan. Lalu datang kepada Yakub, hanya semangkok berinebun. Saudara tahu, ini yang membuat jatuh hak kesulungan saudara. Hanya masalah ekonomi. Saudara tidak hati-hati di situ. Seharusnya gereja Tuhan, ini tantangan bagi Ribka, tantangan bagi gereja. Ribka melihat sebuah janji, gereja juga harus melihat sebuah janji. Tapi tahukah saudara, memang Alkitab harus terjadi bagaimana Yakub itu menerima hak kesulungan. Tetapi kalau seandainya, ini memang tidak diceritakan, kalau seandainya Esau berjuang, lain cerita. Tetapi saya percaya hari ini, Alkitab sudah mencatat, Esau jatuh oleh persoalan kacang merah.
Gereja Tuhan menjadi tantangan bagi ke depan. Apakah masalah ekonomi engkau meninggalkan Tuhan? Apakah masalah ekonomi engkau melepaskan hak kesulungan? Walaupun cara yang diambil Ribka tidak terpuji, tidak mau menunggu waktunya Tuhan, tapi janji tetap janji. Ribka menjadi pelajaran bagi gereja Tuhan. Ada banyak orang berdoa, ketika tidak dijawab, langsung dia potong kompas. Ada banyak sekarang jalan menuju Roma. Ada banyak jalan menuju tempat ini. Saudara mau jalan mana? Timur? Bisa. Barat? Bisa, lewat belakang. Dari selatan? Dari utara? Semua bisa. Ketemu tempat ini. Banyak jalan. Saudara lihat, bagaimana Ribka menempuh jalan singkat. Memang janji tetap tergenapi. Tetapi saudara bayar harganya mahal. Pergulatan Yakub di luar rahim untuk memperoleh hak kesulungan. Pertarungan dimenangkan Yakub. Tetapi Yakub harus bayar harga. 21 tahun dia mesti lari ke Mesopotamia. 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Mendapatkan Leah. 7 tahun untuk mendapatkan Rahel dan keturunannya. Dan 7 tahun mendapatkan, saudara lihat, apa yang dia dapatkan? Betul ya, 7 apa 6 tahun? Hah? 7 tahun. Perjuangan Yakub harus lari. Dia bayar harga. Setiap orang, ya, setiap orang yang mau tidak mau ikut prosesnya Tuhan, setiap orang yang tidak mau berjuang, setiap orang yang mau cepat instan dijawab dan melakukan segala cara. Saya banyak mengalami, banyak mendengar, banyak membaca beberapa tokoh-tokoh, beberapa kesaksian-kesaksian. Mereka bayar harganya cukup mahal. Tetapi orang yang pelan-pelan, makanya di Alkitab, orang yang mau cepat kaya, jatuhnya cepat. Alkitab bilang. Tapi kalau dia mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia menghargai. Bagaimana Yakub harus membayar? Ini dampak dari perbuatan sang ibu. Ingat baik-baik. Jangan kau pikir apa yang kau lakukan tidak berdampak bagi anak-anakmu. Haleluya. Saudara, perhatikan ini pelajaran. Ketika saudara mencari Tuhan, betul-betul dengan instan, betul-betul dengan konsisten, instan dan konsisten, instan atau konsisten, hasilnya berbeda. Saudara lihat, dalam fase ketiga, Kejadian 32, Kejadian 32 ayat 24 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Setelah Yakub ini mengalami proses selama 21 tahun. Terus, Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. dari lihat, pergulatan daripada Yakub. Pertama pergulatan dalam rahim. Kedua pergulatan di luar rahim, dia merebut hak kesulungan. Yakub tidak selesai sampai di situ. Pergulatan sampai fajar menyingsing, itu kepercayaan pendoa yang tangguh. Yakub diberkati. 12 anak, 13 satu wanita.
diberkati keturunan, diberkati lembu, domba, kambing, diberkati. Tapi Yakub tidak pernah selesai dengan pergumulan. Jadi saya mau berkata kepada gereja Tuhan, hidupmu tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Jadi jangan marah dengan pergumulan. Jangan marah dengan proses. Pelajaran ini adalah sejak bapaknya bergumul telah merapat 20 tahun tidak mengandung Ribka. Itu pergumulan. Setelah punya anak dalam kandungan bergumul lagi. Setelah keluar bergumul lagi. Sampai umur 40 tahun. Saudara lihat. Bagaimana Esau dan Yakub ini. Itu Ribka nunggu loh. Untuk berkat bagi bagaimana Ishak memberkati anak-anaknya. Itu pergumulan Ribka. Pergumulan gereja Tuhan. Dan tidak sampai di orang tua. Anak-anak pun mengalami pergumulan yang berbeda. Pergulatan sampai pajar menyingsing. Kalau kita perhatikan, adakah kata letih di situ? Coba tolong baca, coba baca ulang lagi. Ada kata letih? Bisa dicek? Ada kata kesakitan? Kejadian 32. Ayat 24, 25. Kejadian 32 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Dari malam sampai fajar menyingsing itu sebelum matahari naik, Yakub bergulat. Yang dikatakan kalau dalam kitab Hosea, di dalam kitab yang lain pun dikatakan itu malaikat. Tetapi ayat ini berkata itu Allah. Pergulatan Yakub sampai fajar menyingsing. Dan ketika kakinya dipukul terpelecok, saudara terkilir saja. Saudara bisa paham enggak umpamanya dipukul sama malaikat? Pernah ayatnya menjadi peneguh firman Pak sore hari ini? Siapa? Herodes. Itu bukan dipukul, ditempeleng. Baca Alkitab baik-baik. Mati. Herodes ditempeleng, malaikat mati. Yakub dipukul, cek ada kesakitan. Pendoa tidak pernah sakit. Maksud pendoa itu tidak pernah letih. Pendoa itu tidak pernah merasa aduh menderitanya. Aduh kesakitan itu bukan sakit tubuh. Dalam hidup ini semakin tua pasti ada kekurangan fisiknya, kesehatannya. Saya bukan bicara tentang fisiknya. Tetapi saudara lihat, maksud sakit daripada ini, artinya apa? Di dalam pergulatan itu dia tidak pernah kenal yang namanya lelah. Perjuangan. Maka kalau saudara berdoa, bilang hujan, saudara bukan seperti Yakub ini. Untuk generasi saudara, anak-anak saudara, berjuang. Saya tidak dalam taraf menghakimi, ini pengajaran. Mau melihat anak sukses, mau melihat usaha sukses, belajar sama Yakub ini. Ada letih di sini. Capek. Sudah 10 tahun berdoa puasa, tidak lihat hasil. Itu bukan mentalitas seorang pegulat. Pegulat kalau saudara lihat sumo, bagaimana dia saling menjatuhkan. Sumo tidak ada body kayak saya itu tidak ada. Dia makannya banyak. Dan saya pernah lihat. Piringnya satu bangku. nasinya satu bakul. Belum ikan, belum ayam. Ayam
bisa sampai 10 ekor. Untuk apa? Untuk kuat, untuk bergulat. Tapi Yakub ini, saudara lihat, dalam perjalanan tidak diceritakan makannya bagaimana. Tetapi seorang petarung, seorang pendoa, betul-betul dia menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Maka kenapa saudara tidak bisa melihat waktu Tuhan begitu cepatnya? Karena saudara kalah dalam pertarungan. Di dalam rahim aja mereka bertarung. Setelah di luar rahim masih bertarung. Makanya jangan heran saudara tidak melihat jawaban itu. Karena saudara bukan pegulat sejati. Mohon maaf. Setuju. Kita belajar firman, bukan belajar logika. Amin. Kita belajar firman. Saya bukan belajar tentang katanya. Kalau kita datang ke tempat ini membaca firman, untuk mendengar firman, maka ini yang kita bagikan dan saudara menerima, tergantung mau dilakukan apa tidak, berpulang kepada saudara. Maka kita lihat apakah ada kata letih. Tidak ada kata menyerah. Yang kedua, belajar percaya yang pertama. Yang kedua, tidak ada kata menyerah. Dari lihat, Kejadian 32 ayat 26. Kejadian 32 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Ini yang namanya petarung. Ini yang namanya pegulat. Ini yang namanya pendoa. Jangan pernah sampai fajar itu menyingsing. Dia berjuang terus. Saya mau tanya, selama Zoom pagi hari ada hasilnya? Kalau tidak ada hasil, wajar. Kenapa? Karena kita harus tunggu waktunya Tuhan. Saudara dilatih bertarung setiap hari. Selasa dan Jumat bertarung. Itu pertarungan saudara. Dan ketika kalau belum melihat, jangan pakai caranya Ribka. Langsung potong jalur. Bapakmu memberkati. Ayo pakai pakaiannya Esau. Sudah nanti bu, nanti aku ditahu, nanti aku dapat kutuk. Aku yang tanggung. Sudah berjalan, minta berkat kepada bapakmu. Dan lihat. Cara-cara yang tidak terpuji, Tuhan tidak mau. Tuhan mau latih saudara. Maka ketika saudara terus berjalan dalam pertarungan sebelum fajar menyingsing, terus minta berkat, terus sama seperti Yakub, dipukul, terkadang hatimu dipukul orang. Terkadang perasaanmu dipukul orang. Mana? Sudah diterima, sudah dijawab belum? Terkadang orang terdekatmu juga ngomong begitu. Betul? Amin. Saya mau bilang sama saudara, tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Percayalah. Kalau sampai hari ini kami ada di tempat ini, karena kami tetap percaya menunggu waktu Tuhan. Sampai hari ini, kalau mau dilihat, dari pesan, ada yang sudah terjadi, sudah ada. Ada yang belum terjadi, ada. Sedikit atau banyak? Banyak. Percaya apa tidak lagi? Tetap percaya. Itu petarung, itu pegulat. Saudara perhatikan, ada yang orangnya, saya lupa namanya, itu gagah sekali. Seorang pegulat. Dia selalu menang, Suatu ketika dia itu kalah. Ketika dia kalah, beberapa saya paling suka tuh nonton sumo. Ketika saya lihat itu, dia lagi datang. Tahu, dia tinggi besar. Kalau saudara pernah lihat di YouTube itu, tinggi besar, gagah. Paling besar badannya. Dia kalah sama orang yang kecil. Kalah, kenapa? Karena saking ininya dia bisa menghindar,
Akhirnya dia terpleset, jatuh keluar, tetap kalah. Keluar dari tali itu kalah. Saudara lihat, dia bayar harga. Pertarungan ini boleh dikatakan momen 1 tahun 1 kali kah? Mungkin saya tidak tahu maksudnya. Tapi saudara tahu, pertandingan ini bagi orang yang tidak hati-hati, bagi orang yang tidak jaga-jaga, jangan salah. Terkadang berkatmu dicuri. Sudah makan banyak, sudah jaga kesehatan, sudah semua dia latihan, tetapi bisa kalah. Tuhan izinkan rahim Ribka untuk apa? Saling tendang-menendang, saling luka-melukai. Terkadang apa yang kau kerjakan, terkadang bisa dicuri berkatmu. Tapi sikap hatimu bagaimana? Seorang petarung tidak pernah kenal letih. Seorang petarung tidak pernah namanya sakit. Aduh, kenapa? Kenapa saya mengalami penderitaan? Kenapa saya mengalami kesulitan? Kenapa saya mengalami kesusahan? Tetap percaya, jangan menyerah. Amin. Seorang pegulat tidak menyerah. Ini Yakub tidak menyerah. Yakub diberkati, tapi dia tetap berjuang terus dalam pergumulan hidupnya. Saudara tetap berjuang terus dalam pergumulan hidupmu. Terkadang diberkati sedikit, saudara sudah cukup. Tuhan katakan, perhatikan baik-baik. Saudara taruh pohon cabai yang di depan itu, saudara kalau keluar lihat. Taruh 1 biji, kebetulan dia lagi berbuah. Berapa yang tumbuh cabainya? Tidak ada. Dalam logika yang namanya pohon, tanam 1, lempar benih 1, nanti muncul cabainya 1. Tidak ada. Banyak di depan, saudara lihat. Tidak ada doa itu, cukup hanya yang penting saya dapat makan dan minum. Tidak. Tuhan tidak memberkati hanya secangkir kopi, secangkir minuman, atau sepiring nasi. Tidak. Perhatikan Yakub ini. Dengan tongkat dia pergi, tetapi dia pulang. Dia kasih 400 ekor lembu, domba kepada Esau. Dia sanggup memberkati dari kemiskinan, dari ketidakpunyaan, dari berangkat dengan tongkat, tapi pulang dia bawa berkat. Itu seorang petarung. Jadi berkat itu artinya apa? Setiap orang yang berjuang, bukan dengan engkau bekerja. Alkitab berkata, Mazmur 127 berkata, dari pagi sampai malam engkau banting tulang. Tapi apa yang terjadi? Engkau tidak menghasilkan apa-apa. Dari ketiga fase tersebut, tepat yang dikatakan Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Saya tidak usah baca di situ. Maleakhi 2b, Maleakhi 3a, Yakub telah kucinta, tetapi Esau kubenci. Di situ bunyi ayatnya. Lalu pertanyaannya adalah, artinya Yakub dapat dipercaya. Seorang pendoa adalah, seorang petarung adalah orang yang dapat dipercaya. Maka sejak di dalam rahim, Bapak lebih tahu, sama seperti Yeremia, tahu Tuhan itu di dalam kandungannya. Tahu akan jadi nabi besar. Makanya ketika dua pribadi ini, Bapak sudah tahu yang adiknya harus berkati. Dia mau jadi anak sulung, dia tetap diberkati. Mau menjadi anak bungsu, tetap dia diberkati menjadi anak sulung. Artinya dalam ayat ini, ketika Yakub berjalan dalam waktunya Tuhan, berjalan dengan caranya Tuhan, lahir Mesias dari keturunannya. Itu rencana besar. Dari rahimnya Ribka punya rencana besar. Saudara, anak-anakmu, Tuhan punya rencana yang besar. Betul? Apakah saudara tahu anak-anakmu sekarang ini jadi apa? Apakah Yakub tahu? Apakah Ishak tahu? Dari keturunan Yakub dan Ribka ini, lahir keturunan yang besar, yaitu Mesias, Yesus lahir.
Jadi rancangan Tuhan itu jauh sampai ke depan. Tapi Yakub percaya, Tuhan itu tidak pernah membentuk setengah-setengah. Tuhan tidak pernah memberkati setengah-setengah. Dia memberikan lebih. Ketika kelaparan 7 tahun, Yakub tetap setia. Dia sampai memberkati anak-anaknya. Dia mau melihat Yusuf. Dan terjadi. Dan dia bisa memberkati Efraim dan Manasye. Saudara lihat. Allah itu sempurna dalam hidupmu. Tidak ada kegagalan dalam hidupmu. Tetapi yang membuat engkau tidak melihat jawaban, karena sikap hatimu. Tidak mau percaya. Karena sikap hatimu mau menyerah. Sikap hati orang menyerah, dia belum bertarung sudah kalah. Itu orang yang tidak, itu orang yang mudah menyerah. Salah satu pelajaran terpenting dalam pengajaran ini adalah Tuhan tidak membedakan orang. Tuhan tidak membedakan saudara. Tetapi saudara harus tahu, Tuhan memilih kepada siapa yang bisa dipercaya, yang mau bekerja sama dengannya. Dia tidak memilih untuk menggunakan kita dalam meneruskan rencananya karena jasa, karena kinerja, atau keturunan kita. Artinya begini, bapakku pelayanan, aku sudah melayani, berarti anak-anakku akan dipilih menjadi kepercayaan Tuhan. Belum tentu. Karena jasa aku sudah banyak melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Memang baik. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah berapa besar kepercayaanmu kepada Dia. Bukan berapa besar, mungkin dari pagi engkau malam engkau berdoa, walaupun itu baik. Tetapi apakah ketika kau berdoa kau percaya? Tuhan mau bawa supaya pribadi saudara ini percaya. Bukan karena jasa saudara, bukan karena kinerja saudara, bukan atau keturunan kita. Bukan karena mungkin saya hamba Tuhan, terus anak-anak saya nanti Tuhan percayakan. Belum tentu. Mereka juga harus berjuang. Ishak berjuang, Ribka berjuang, Yakub harus berjuang. Dan 12 anaknya pun juga harus berjuang. Semua generasi, tapi seberapa besar kita menjadi pribadi yang teruji, kuat dan tangguh. Sore hari ini, Tuhan membuat pilihannya melalui otoritas kedaulatannya. Otoritas kebaikannya yang besar dan kasih karunia-Nya yang luar biasa untuk kita. Bukan artinya Tuhan itu membenci Esau, karena Esau juga salah jalan, salah melangkah. Dia menikah dengan orang Kanaan. Itu yang membuat sakit hati orang tuanya. Saudara, pada saat ini Lukas 1 ayat 37. Pesan Tuhan bagi kita semua. Belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Dan tetap berdoa. Belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Dan tetap berdoa. Sebagaimana Abraham, Ishak, Yakub menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya diberkati. Saudara boleh baca kitab Kejadian. 3 tokoh ini orang-orang hebat. Dia kontens membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap persoalan dia membangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini juga, saudara, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Tetap percaya, jangan pernah kenal menyerah. Ya, pesan Lukas berkata, bagi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.
saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidup hanya ditentukan oleh perkataan. Mari sama-sama kita nyanyi pujian ini. Oh aman karena Kau menjaga. Oh kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang, amin, tidak ada yang mustahil Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Mukjizat-Mu Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya
mustahil Tuhan bagimu. Kami akan bangkitkan gairah kami kembali untuk memperbaiki hubungan kami. Kami adalah seorang petarung-petarung. Kami percaya di dalam pergulatan hidup kami. Ketika kami datang di dalam doa, maka setiap apapun yang kami doakan, maka pintu-pintu terbuka bagi setiap jemaat-Mu. Segala pintu-pintu yang tertutup, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terbuka. Apapun yang kami tabur, apapun yang kami tanam, yaitu usaha pekerjaan kami yang kami tabur di bidang masing-masing Tuhan, dia akan berbuah lebat. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam nama-Mu, Tuhan memberkati. Kesehatanku diberkati, keluargaku diberkati, anak-anakku diberkati, pekerjaanku diberkati. Di dalam nama Yesus, katakan haleluya. Amin. Amin. Kita akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Haleluya. Jiwa angkat tangan kita gini-gini di hadapan Dia. Kita puji namanya. Besar Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami. Kami percaya di dalam kebenaran firman-Mu, kami akan semakin bergairah untuk kembali dalam pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, terobosan akan terjadi dalam setiap rumah tangga. Keyakinan kami, kepercayaan kami, dan semangat kami tidak akan pernah pudar. Karena kami percaya janji-Mu pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat Bapa, berkat Anak, berkat Roh Kudus terjadi bagi pribadi kita semua. Angkat kedua tanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, diberkati di bumi,
dan diberkati kita di sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.